Wis, wis. Perkenalkan, nama saya Brandi Aditya Putra dari kelas 10 TKRA. Di sini saya akan membuat video tentang komponen-komponen engine. Selamat menyaksikan. Komponen-komponen engine dan fungsinya. Silinder head cover berfungsi untuk menutup atau melindungi silinder head. Silinder head berfungsi sebagai penutup blok silinder, tempat ruang bakar, dudukan busi dan valve, serta saluran keluar masuk bahan bakar. Selanjutnya ada camshaft, fungsinya yaitu untuk mengatur buka tutup katup atau valve masuk dan buang secara presisi sesuai firing order mesin. Adjusting seam berfungsi mengatur dan menyetel celah katup agar bekerja dengan presisi pada kepala silinder mesin, baik intake maupun exhaust. Valve spring fungsinya yaitu mendorong valve kembali ke posisi menutup rapat pada valve seat setelah dibuka oleh camshaft. Setelah itu ada gasket, yaitu fungsinya untuk menutup celah pada mesin. Lalu ada water jacket, yaitu berfungsi menjaga suhu kerja mesin agar tetap stabil, mencegah overheating, meratakan distribusi panas di seluruh blok mesin, dan melindungi dari karat serta korosi. Selanjutnya ada silinder block sebagai tempat dudukan dan lintasan naik turun piston. Spark plug atau busi berfungsi menyulut campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar mesin bensin menggunakan percikan api tegangan tinggi. Lalu ada piston, yaitu berfungsi menyedot campuran bahan bakar, memampatkannya, menerima tekanan pembakaran, dan membuang gas sisa. Piston pinhole menahan pena piston agar terhubung dengan batang piston atau connecting rod, memungkinkan transfer tenaga pembakaran serta menjadi tempat sirkulasi oli pelumas. Piston pin boss berfungsi menopang dan mengamankan pin piston. Setelah itu ada ring piston. 1. Compression ring groove berfungsi menyegel ruang bakar agar gas hasil pembakaran tidak bocor, memaksimalkan tenaga mesin, dan mentransfer panas dari piston ke dinding silinder. 2. Oli ring groove berfungsi mengatur pelumasan di dinding silinder, mencegah oli mesin naik ke ruang bakar, dan mengembalikan sisa oli ke oil pan. Connecting rod berfungsi menghubungkan piston dan crankshaft. Selanjutnya ada intake manifold, yaitu berfungsi sebagai saluran udara bersih dari throttle body ke silinder mesin, membagi udara atau campuran bahan bakar secara merata ke setiap silinder, mengatur aliran dan volume udara, serta menciptakan turbulensi untuk memaksimalkan pembakaran. Lalu ada exhaust manifold, berfungsi mengumpulkan gas sisa pembakaran dari setiap silinder, menyalurkannya ke satu pipa buang atau knalpot, menjaga efisiensi kinerja mesin, serta menahan suhu tinggi. Setelah itu ada crankshaft, berfungsi mengubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar. Selanjutnya ada oil pan, yaitu sebagai wadah penyimpan oli. Karburator mencampur udara dan bahan bakar bensin dengan perbandingan yang tepat, lalu mengabutkannya ke dalam silinder mesin dan menciptakan pembakaran yang efisien. Selanjutnya ada radiator, yaitu berfungsi sebagai sistem pendingin mesin untuk membuang panas berlebih yang dihasilkan oleh proses pembakaran, sehingga suhu mesin tetap stabil di angka 80-90 derajat Celcius dan mencegah agar mesin tidak overheat. Timing chain berfungsi menghubungkan crankshaft dengan camshaft untuk menyinkronkan putaran keduanya. Selanjutnya ada fan belt, yaitu berfungsi sebagai elemen transmisi daya yang menghubungkan dua poros atau lebih melalui sistem gesekan untuk mentransfer putaran dan tenaga. Selanjutnya ada bearing, yaitu berfungsi sebagai penyangga beban. Bearing juga berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap komponen yang bergerak
terutama roda, selalu berada pada posisi yang tepat. Dan terakhir ada flywheel, yaitu berfungsi menyimpan energi rotasi yang dihasilkan mesin saat proses pembakaran. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.